Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ryan Safitri dengan NPM 2303 10 10 180. Di sini saya akan membahas tentang resum UAS Hukum Administrasi Negara. Nomor 1, tindakan hukum penjelasan mengenai tindakan hukum pemerintah dan penjelasan mengenai ketetapan serta contoh dari ketetapan. Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum dan sebagai subjek hukum ia mendukung hak-hak dan kewajiban. Nah, sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana objek hukum lainnya juga melakukan berbagai tindakan. Nah, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Nah, tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada kaitannya, yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat dari hukum. Nah, sedangkan tindakan hukum merupakan tindakan yang didasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau dapat menciptakan hak dan kewajiban. Nah, istilah tindakan hukum ini berasal dari ajaran hukum perdata yang kemudian digunakan dalam hukum administrasi negara sehingga disebut sebagai atau dikenal dengan istilah hukum administrasi. Nah, tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi negara dalam keadaan khusus. Nah, ini dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum atau akibat-akibat yang lahir dari tindakan hukum memiliki kaitan atau memiliki relevansi dengan hukum seperti penciptaan hubungan hukum baru atau perusahaan atau pengakhiran hubungan hukum yang telah ada. Nah, perbuatan pemerintah dalam melakukan hukum publik ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu ada perbuatan hukum publik yang bersegi satu. Nah, perbuatan ini memunculkan akibat hukum, yaitu akibat dari atau timbulnya itu secara langsung seiring dilakukannya perbuatan tersebut oleh pemerintah tanpa menunggu reaksi dari pihak-pihak yang terkena atau yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua. Nah, perbuatan hukum publik yang bersegi dua ini menimbulkan akibat hukum, yaitu atau akibat hukumnya itu baru saja timbul sesudah ada kata sepakat antara pemerintah dengan pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak-pihak yang terkena. Lalu pembahasan yang akan kita masuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai ketetapan dan contoh ketetapan. Nah, ketetapan menurut para ahli ialah seperti dikatakan oleh Prince, ketetapan atau dalam bahasa Belanda sering kita sebut sebagai basicking, merupakan suatu tindakan hukum sepihak di bidang pemerintahan yang dilakukan oleh alat-alat penguasa berdasarkan kewenangan khusus. Lalu yang kedua dikatakan oleh A.M. Donner, mengatakan kalau ketetapan atau basicking merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan suatu ketentuan yang mengikat dan berlaku secara umum. Nah, lalu ketetapan ini dibagi beberapa macam. Nah, secara umum ketetapan adalah ketetapan itu dibagi menjadi 9, yaitu ada yang pertama ketetapan positif, lalu ada ketetapan negatif, ketetapan deklaratoir, ketetapan konstitutif, ketetapan kilat, ketetapan fotografis, ketetapan tetap, lalu ada ketetapan intern dan ketetapan ekstern. Nah, lalu contoh dari ketetapan ialah kita bisa ambil dari ketetapan positif. Misalnya ada sebuah keputusan rektor untuk mengangkat dosen menjadi anggota panitia ujian negara. Nah, surat keputusan rektor ini didasarkan pada beberapa surat keputusan menteri. Nah, dengan adanya surat keputusan dari rektor dan
Menteri tentang penyelenggara ujian negara ini. Nah, lalu keputusan ini meletakkan kewajiban baru sekaligus memberikan hak baru bagi dosen yang bersangkutan yang diangkat menjadi anggota panitia ujian negara. Nah, kewajiban baru ini adalah kewajiban untuk menguji, lalu hak baru yang didapatkan oleh dosen itu adalah hak untuk mendapatkan honorarium sebagai akibat dari pengangkatan tersebut. Selanjutnya ada nomor 2, perbuatan melawan hukum oleh penguasa dan contohnya. Di dalam Perma nomor 2 tahun 2019 didefinisikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan atau dalam bahasa disebut Onrehmatic overhead dat adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan atau batal dari tindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, tindakan pemerintah yang dapat menyebabkan Onrehmatic overhead dat atau perbuatan pemerintah yang melanggar hukum dapat berubah tindakan hukum atau handling dan tindakan nyata fatalistic handling. Nah, tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ditujukan untuk suatu akibat hukum tetapi dapat menimbulkan akibat hukum. Nah, dalam undang-undang administrasi pemerintahan, tindakan administrasi pemerintahan didefinisikan sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sebagai suatu contoh dari perbuatan melanggar hukum dari pemerintah itu ada salah satu contohnya salah satu contoh perbuatan melawan hukum oleh penguasa adalah penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Nah, ini dapat terjadi ketika pejabat publik menyalahgunakan wewenang mereka untuk tujuan pribadi atau untuk kepentingan kelompok tertentu. Nah, bukan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat gitu. Nah, misalnya suatu pejabat ini menerima suap atau dia memeras uang untuk memberikan izin usaha atau kontrak pemerintah. Nah, ini tuh termasuk dalam salah satu contoh tindak korupsi yang melanggar hukum. Nah, perbuatan ini dapat merugikan masyarakat dan dapat menghambat pembangunan serta kesejahteraan negara. Selanjutnya yang ketiga ada penyelesaian sengketa dalam HAN. Untuk menyelesaikan sengketa dalam hukum administrasi negara, maka dapat menempuh dua mekanisme, yaitu upaya administrasi dan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara. Nah, upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Nah, prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Nah, yang pertama itu ada keberatan. Nah, keberatan ini ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara semula. Lalu yang kedua ada banding administratif. Nah, banding administratif ini merupakan pengajuan surat banding administratif yang ditujukan kepada atasan atau instansi lain yang berwenang untuk memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang telah disengketakan. Lalu berbeda dengan prosedur di pengadilan tata usaha negara, prosedur banding administratif dan prosedur keberatan ini dilakukan dengan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan instansi yang memutus perkara. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, dapat dilihat apakah suatu keputusan tata usaha negara dimungkinkan untuk ditempuh upaya administratif. Lalu yang kedua ada gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Nah, penyelesaian sengketa ini melalui pengadilan tata usaha negara dapat dilakukan ketika tidak tersedia penyelesaian melalui upaya administratif dan jika peraturan dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara hanya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan tersebut terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan jika diajukan kepada kepada pengadilan tata usaha negara. Lalu jika peraturan dasarnya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan keputusan tata usaha negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Nah, adapun alur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah yang pertama itu dilakukannya gugatan. Nah, gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Lalu yang kedua itu ada proses dismissal. Nah, setelah diajukan gugatan maka akan dilakukan prosedur dismissal atau rapat permusyawaratan. Nah, prosedur dismissal adalah penelitian yang meliputi segi administratif dan dari segi elementer. Nah, yang ketiga itu ada pemeriksaan persiapan. Nah, dalam pemeriksaan persiapan, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Nah, lalu dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Nah, apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim akan memutus bahwa gugatan tidak dapat diterima. Nah, terus yang keempat itu ada pemeriksaan perkara. Nah, pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dalam 3 orang hakim. Nah, ada 3 orang hakim yang memutus sengketa. Nah, dengan pemeriksaan acara biasa. Nah, setelah pemeriksaan selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengungkapkan atau untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan. Nah, lalu yang kelima ada putusan. Nah, proses putusan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa gugatan yang ditolak, dikabulkan, atau gugatan tidak diterima dan gugur. Lalu yang ke nomor 4 ada konsep perizinan berusaha berbasis resiko pasca berlakunya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 dan analisis resiko bencana. Nah, perizinan berusaha berbasis resiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang dilakukan melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana. Lalu B, pengawasan kegiatan
usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, atas dasar hal ini, pelaku usaha yang hendak memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib untuk memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, terus ada persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat fungsi dan atau perizinan berusaha berbasis risiko. Lalu pembahasan selanjutnya melalui analisis risiko dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah atau UMKM, dan atau usaha yang telah besar. Nah, dilakukan hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat melalui adanya pengidentifikasian kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya. Penilaian tingkat bahaya ini dilakukan terhadap aspek kesehatan, aspek keselamatan, aspek lingkungan, dan atau pemanfaatan pengelolaan sumber daya dengan memperhitungkan jenis, kriteria, dan lokasi kegiatan usaha serta keterbatasan sumber daya dan atau risiko volatilitas. Nah, yang lalu ada penilaian potensi terjadinya bahaya. Nah, penilaian ini terdiri dari yang pertama ada hampir tidak mungkin terjadi, yang kedua ada kemungkinan kecil terjadi, yang ketiga ada kemungkinan akan terjadi, atau yang keempat itu hampir pasti akan terjadi. Lalu ada penempatan tingkat risiko dan peringkat skala usaha. Nah, penetapan ini diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Lalu ada penetapan jenis perizinan berusaha. Nah, berdasarkan penilaian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang telah saya bicarakan, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan yang pertama itu ada tingkat risiko yang rendah. Nah, perizinan berusaha yang berupa kegiatan usaha ini adalah nomor induk berusaha atau NIB. Nah, yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Lalu yang khusus usaha mikro dan kecil, NIB juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia atau SNI dan pernyataan jaminan halal. Yang kedua ada tingkat risiko menengah. Perizinan usaha bagi kegiatan usaha tingkat risiko menengah, rendah, dan tinggi berupa NIB dan sertifikat standar. Nah, sertifikat standar yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha tingkat risiko menengah, rendah, dan tinggi itu berbeda. Lalu yang ketiga ada tingkat risiko tinggi. Nah, perizinan berusaha bagi kegiatan usaha ini, kegiatan usaha risiko tinggi ini berupa NIB dan izin. Nah, keduanya merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan atau kegiatan komersial kegiatan usaha. Nomor 5 ada sanksi dalam hukum administrasi negara dan dua contohnya. Beberapa sanksi yang umum ditemui dalam hukum administrasi negara. Yang pertama ada denda administratif. Nah, bentuk dari sanksi ini adalah sanksi keuangan yang dikenakan kepada individu atau entitas yang melanggar peraturan administrasi negara. Nah, besarnya denda bisa bervariasi tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua itu adalah sanksi pencabutan izin atau lisensi. Nah, jika suatu entitas memiliki izin atau lisensi untuk melakukan
aktivitas tertentu, maka sanksi ini berupa pencabutan izin atau lisensi tadi jika terbukti suatu entitas ini melakukan pelanggaran. Lalu yang ketiga itu ada sanksi diskualifikasi daripada jabatannya. Nah, sanksi ini berarti suatu individu yang melakukan pelanggaran dapat dilarang untuk menjabat pada posisi tertentu dalam administrasi negara untuk jangka waktu tertentu atau bisa jadi secara permanen. Lalu ada sanksi administratif lainnya. Nah, sanksi-sanksi lainnya ini banyak contohnya, banyak macamnya dan dapat mencakup misalnya larangan bisnis dari pemerintah, terus ada penutupan sementara atau penutupan ini juga bisa permanen daripada operasi bisnis. Terus ada tindakan administratif lainnya yang dianggap sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, perlu diketahui bahwa setiap negara memiliki hukum administrasi negara yang berbeda, sehingga sanksi-sanksi tersebut bisa saja bervariasi, bisa saja ada dalam bentuk lain, tergantung besar dan bagaimana negara itu memperlakukan peraturan yang telah dibuatnya. Nah, lalu ada contoh-contoh kasus dari hukum administrasi negara yang saya ambil dari kasus yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Contohnya itu ada pada kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang putusan nomor 114/G/2018/PT UN Medan tentang sengketa di mana penggugat Mariyati sebagai ahli waris merasa digugurkan atas adanya sertifikat hak milik nomor 3107 Kelurahan Tanjung Gusta tanggal 30 Juni 2010 dengan surat ukur nomor 1049 Tanjung Gusta 2010 tanggal 18 Juni 2010 dengan luas 709 m atas nama Linda Nora, Lori Wijaya, Rifa Hadijah, Roni Johan Sutiem. Nah, putusan ini namun dimenangkan oleh pihak tergugat, di mana pada proses mengadili di dalam pokok sengketa pengadilan mengatakan bahwa gugatan daripada penggugat ini tidak bisa diterima dan pengadilan juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.412.600. Lalu ada kasus yang kedua itu ada terjadi di PT UN Banda Aceh dengan nomor putusan 05/G/2014 PT UN BNA. Nah, tergugat ini tentang sengketa antara penggugat Ghazali Adami dan tergugat Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Biren. Nah, objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Biren nomor 01 tahun 2014 tentang pencalonan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biren untuk pemilihan umum tahun 2014 yang ada pada tanggal 14 Februari 2014. Nah, khusus untuk penghapusan nama Ghazali Adami dari daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biren pemilu 2014 nomor urut 5 daerah pemilihan Biren. Nah, nama pengadilan mengadili bahwa gugatan daripada penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp151.000. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan atas jawaban UAS dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Khadijah. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata saya. Saya berterima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.